Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas JWD Japanese with Tiara, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Hari ini kita mau mulai pelajarannya seperti biasa dari fukushu ya. Fukushu artinya adalah mereview ulang atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Yang pertama kita udah pernah belajar tentang mijikai menjadi mijikakute, nigiyaka menjadi nigiyakade. Ini dipakai ketika teman-teman mau menyambungkan kata sifat 1 dengan kata sifat 2, dengan kata sifat 3, dan seterusnya. Terus yang kedua ada dochira dan dore. Ini artinya adalah yang mana. Dochira dipakai untuk 2 benda, tapi kalau dore dipakai untuk benda yang lebih banyak dari 3. Terus yang ketiga ada mo dan to. Ini gampang ya. Mo artinya adalah juga, dan to artinya adalah dan. Dan yang terakhir ada ga. Contohnya, rambutan wa ke ga oi mono desu. Ga adalah partikel yang menandakan sebuah keberadaan tentang sesuatu. Ya, jadi rambutan ini memiliki rambut yang banyak. Sekarang kita mau masuk ke pelajaran minggu ini. Jadi seperti yang saya udah kasih tahu di pelajaran kosakata kemarin, minggu ini kita pelajarannya agak sedikit lebih banyak dan lebih banyak menghafal ya. Tapi jangan khawatir teman-teman karena nanti kita akan latihan lagi supaya teman-teman lebih hafal lagi. Kita masuk ke pelajaran hari ini adalah en, ga, ve ya. En berdiri untuk noun, ve berdiri untuk verb. Artinya adalah kata benda, ga kata kerja. Hari ini kita akan belajar kata kerja yang paling pertama adalah arimasu dan imasu. Artinya adalah ada. Jadi maksudnya kayak ada orang di sana. Nah, adanya ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja ada di Jepang itu terbagi menjadi 2, yaitu arimasu dan imasu. Arimas itu untuk benda mati dan imas untuk benda hidup. Kita langsung lihat aja ke contohnya. Yang pertama misalnya di sini ada buku. Buku bahasa Jepangnya apa teman-teman? Hong. Jadi kita bilangnya hong ga arimasu. Ya, hong ga arimasu. Ingat kita harus pakai ga karena ini menunjukkan sebuah keberadaan. Oke. Terus di sini ada rambutan. Ya, rambutan. Rambutan ga arimasu. Nasi goreng ga arimasu. Kabang ga arimasu. Pen ga arimasu. Oke, sekarang kita mau lihat ke imas. Imas dipakai untuk benda hidup. Seperti misalnya manusia atau hito. Hito ga imasu. Atau kita boleh juga bilang namanya. Muhammado-san ga imasu. Diera sensei ga imasu. Bisa juga dipakai untuk hewan, karena hewan itu kan benda hidup ya. Misalnya di sini ada anjing, bahasa Jepangnya adalah inu ya, inu. Inu ga imasu. Terus di sini misalnya ada serangga, serangga bahasa Jepangnya adalah mushi ya, mushi ga imasu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan pohon atau dengan bunga? Atau tumbuh-tumbuhan pangan. Ini kan ada pohon jagung ya di sini. Kalau tumbuh-tumbuhan ini masuk ke dalam grupnya arimasu. Karena meskipun tumbuh-tumbuhan itu hidup sebenarnya, tapi karena tidak bisa bergerak jadi dikategorikan sebagai benda mati. Maka dari itu kita memakai arimasu. Jadi bahasa Jepangnya pohon adalah ki. Ki ga arimasu. Hana ga arimasu. Tomorokoshi ga arimasu. Nah, sekarang kita mau bumbui sedikit dengan kosakata atas, bawah, kiri, kanan, dalam. Dengan kata lain, lokasi atau arah. Kita bisa memakai grammar ini. N1 ni, N2 ga arimasu atau imasu. Ni ini adalah partikel yang menandakan arah atau lokasi. Jadi misalnya kita mau bilang di atas ada tas. Ue ni kabang ga arimasu. Atau di atas ada anjing. Ue ni inu ga imasu. Oke? Nah, tapi kalau misal kita bilang di atas doang, bingung dong. Di atas apa gitu. Jadi kita tambahkan dengan subjeknya di atas apa. Misalnya di sini ada kulkas. Kulkas bahasa Jepangnya adalah rezoko. 冷蔵庫の
ue ni mizu ga arimasu. Jadi di sini ada mizu ya, air minum. Kalau reizouko no ue ni mizu ga arimasu berarti posisi air minumnya di sini. Oke? Yang kedua, reizouko no shita ni mizu ga arimasu. Ini agak nggak mungkin, cuma ya udahlah kita imajinasi aja. Di bawah kulkas ada air minum. Terus kalau yang ini, reizouko no migi ni mizu ga arimasu. Di kanan kulkas ada air minum. Terus reizouko no hidari ni mizu ga arimasu. Di sebelah kiri kulkas ada air minum. Nah, kalau di dalam kita bisa memakai naka. Reizouko no naka ni mizu ga arimasu. Oke. Lalu sekarang kita mau kuis dulu sedikit. Di sini ada heya atau kamar atau ruangan. Pertanyaannya adalah heya no naka ni nani ga arimasu ka? Arimasu berarti yang ditanya adalah benda mati ya. Ada banyak dong, tapi nggak apa-apa kita sebutin yang kita tahu dulu aja. Misalnya, kutsu ya, kutsu artinya adalah sepatu. Kutsu ga arimasu. Terus misalnya di sini ada apel. Ringo ga arimasu. Terus di sini misalnya ada buku. Hon ga arimasu. Terus ada baju. Fuku ga arimasu. Terus pertanyaan kedua adalah heya no naka ni nani ga imasu ka? Nani ga imasu ka? Ini yang ditanya adalah benda hidup. Yang pertama jawabannya adalah ada orang. Orang bahasa Jepangnya adalah hito. Hito ga imasu. Terus ada kucing. Kucing bahasa Jepangnya adalah neko. Neko ga imasu. Oke. Nah, setelah ini kita mau belajar berhitung. Berhitung di Jepang agak sedikit tricky, jadi saya harap teman-teman bisa dengarkan dengan baik. Nah, pertama kita belajar menghitung dulu 1 sampai 10 dalam bahasa Jepang. Gampang ya. Teman-teman lihat yang hiragananya dulu aja. Kanjinya nanti kita akan belajar lagi. Saya minta teman-teman shadowing atau ikuti setelah saya ucapkan. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu adalah angka 1 sampai 10 di Jepang. Seperti yang teman-teman bisa lihat, angka 4 dan angka 7 ada 2 jenis penyebutan, yaitu shi atau yong dan shichi atau nana. Ini bisa dipakai dua-duanya terserah teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah hafal 1 sampai 10, kita mau belajar satuan. Satuan ini maksudnya seperti 1 buah, 1 lembar, 1 orang, seperti itu. Nah, di Jepang, satuan itu memang jenisnya ada banyak banget. Nah, yang paling pertama kita mau lihat dari slide yang ini. Pertama di sini ada tangi. Tangi artinya adalah satuan atau unit. Terus, di sini ada tsu dan ko. Tsu dan ko ini dipakai untuk barang-barang yang relatif kecil dan bentuknya tuh tidak tipis dan tidak silindris. Silindris itu seperti tabung ya. Seperti contohnya ada apel, terus ada permen, dan penghapus, dan lain-lain. Pokoknya yang bentuknya kecil dan tidak silindris dan tidak tipis. Misalnya kita mau bilang apel 1 buah. Kita bilangnya adalah hitotsu. Hitotsu. Kalau 2, futatsu. Futatsu. Mitsu. Mitsu. Yotsu. Yotsu. 5つ、5つ、6つ、6つ、7つ、7つ、8つ、8つ、9つ、9つ、と。Terus kalau misalnya mau tanya ada berapa buah, kita bilangnya ikutsu arimasu ka? Ikutsu arimasu ka? Ada berapa buah? Misalnya ringo ga ikutsu arimasu ka? 7 arimasu. Ada 7 buah. Terus selain daripada tsu ini, kita bisa memakai ko.
Perbedaan dari tsu dan ko adalah biasanya tsu itu dipakai untuk angka yang kecil dari 1 sampai 9. Tapi kalau ko ini dipakai dari 10 ke atas. Jadi misalnya kita mau bilang 100 buah, kita nggak pakai bilang tsu. 100 bahasa Jepangnya adalah hyaku dan ditambahkan ko menjadi hyakko. Tapi kita nggak akan belajar sampai 100 dulu, kita belajar sampai 10 dulu. Sekarang sama-sama kita lihat ke yang ko, baris yang ini. Nah, kita tahu bahasa Jepang 1 adalah ichi ya. Tapi ketika digabungkan dengan ko, ci-nya lebur menjadi tsu. Menjadi ikko, niko, sanko, yonko, goko, dokko, nanako, hachiko, kyuko, jukko. Oke. Terus untuk pertanyaannya, nanko arimasu ka? Nanko arimasu ka? Oke. Selanjutnya kita mau belajar satuan untuk orang. Berapa orang? 3 orang, 2 orang. Ini berubah lagi dari 1 orang, yaitu hitori. Hitori. Futari. Futari. 3 nin. 3 nin. 4 nin. 4 nin. 5 nin. 5 nin. 6 nin. 6 nin. 7 nin. 7 nin. Atau 7 nin. 7 nin. 8 nin. 8 nin. 9 nin. 9 nin. 10 nin. 10 nin. Terus pertanyaannya, nan nin imasu ka? Nan nin imasu ka? Atau nan nin. Jadi berhitung di Jepang agak ribet ya. Saya tahu teman-teman pasti sekarang kepalanya kayak udah mau meledak. Jadi yang setelah ini adalah yang terakhir dari pelajaran hari ini. Lembar dipakai untuk barang-barang yang tipis. Seperti misalnya baju itu tipis ya. Terus ada CD lagu gitu misalnya, atau CD film. Terus misalnya kertas HVS juga kita sebutnya dengan mai, lembar. Kita mulai dari 1 lembar. 1 mai, 2 mai, 3 mai, 4 mai, 5 mai, 6 mai, 7 mai, atau 7 mai, 8 mai, 9 mai, 10 mai. 何枚ありますか? 何枚ありますか? Oke, itu untuk lembar. Jadi kita hari ini belajar unitnya itu dulu. Sebenarnya masih banyak, tapi kita belajarnya 3 ini dulu ya. Terus sekarang kita mau sedikit latihan dengan gambar yang sama. Tadi kita udah belajar ada apa di dalam kamar. Nah, sekarang kita mau belajar yang lebih spesifik. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Hito ga nanin imasu ka? Hito ga nanin imasu ka? Ya, di sini ada 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah hito ga 3 nin imasu. 3 nin imasu. Terus selanjutnya, fuku ga nanmai arimasu ka? Fuku ga nanmai arimasu ka? Baju ada berapa lembar? Nih ya, di sini ada baju 1 lembar. Berarti jawabannya adalah 1 mai arimasu. 1 mai arimasu. Terus yang terakhir, ringo ga nanko arimasu ka? Apel ada berapa? Di sini ada 1 apel ya. Jawabannya adalah ringo ga 1 atau hitotsu arimasu. Sekarang kita mau review dulu pelajaran hari ini. Kita udah belajar tentang en, ga, fi. Ya, arimasu, imasu. Contohnya, kabang ga arimasu. Hito ga imasu. Terus yang kedua, noun 1 ni noun 2 ga arimasu atau imasu. Seperti misalnya, reizouko no ue ni mizu ga arimasu. Terus kita udah belajar suji atau angka. 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus tangi, satuan, yaitu ikutsu, nanko. Terus untuk orang, nanin, terus lembar, yaitu mai, nanmai. Oke, jadi itu adalah pelajaran kita hari ini. Dulu, waktu saya masih belajar bahasa Jepang, menurut saya pelajaran satuan ini salah satu pelajaran yang paling susah. Dan satu-satunya solusi untuk hal itu adalah latihan, dan latihan.
Dan saya harap teman-teman juga bisa latihan lagi nanti di rumah. Mungkin videonya boleh diulang-ulang lagi supaya lebih paham lagi. Dan besok kita akan belajar kosakata lagi. Dan lusa kita akan belajar unit lagi. Jadi tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Mata ne!